Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi man tawassala ilaihi bisidqi niyatin kafah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyikal karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, mendalam rasa syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha mencukupi segala hajat hambanya, apalagi yang niatnya tulus, insya Allah. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, kehidupan umat manusia itu ada yang menjadi kata kunci. Kebaikan hidup bersama, sehingga kita memudahkan beraktivitas, beribadah kepada Allah, dan mudah bekerja untuk mendapatkan kesejahteraan sesuai dengan ilmu dan profesi setiap hamba Allah. Kuncinya adalah apabila terjaga suasana kondusif. Dalam hal ini, suasana kondusif itu ada pelaku utamanya. Biasa kita menyebutnya dengan pemimpin. Pemirsa sekalian, pagi ini kita akan mengangkat tema tentang kezaliman dan bahayanya. Ada kaitannya ini kezaliman dan bahayanya apabila dilakukan oleh pihak-pihak yang sangat menentukan. Maka tema kita adalah bahaya kezaliman pemimpin. Kata kunci pemimpin. Saya mau mengutip kata yang sangat bijak dan bisa menjadi renungan betapa pentingnya itu pemimpin agar menjalankan amanah secara baik. Ada ungkapan begini: situna sanatan, 60 tahun, situn. Bi imamin jairin, dipimpin oleh pemimpin yang kurang berkualitas, kurang adil kira-kira, kurang bagus. Kita cermati dulu nih ungkapan. Aslahu, saya garis bawahi kata aslahu, masih lebih membawa maslahah milailatin, daripada kita pernah hidup satu malam bila imamin, tanpa imam, tanpa pemimpin. Kalimat ini menegaskan betapa tidak bolehnya kita kekosongan pemimpin. Sebab tidak ada kebaikan yang sah apabila tidak atur dan tidak dikawal oleh pemimpin. Ungkapan ini juga menegaskan betapa akan bagusnya kehidupan kalau biimamin tadi imamin adilin, imam yang adil. Nah, pemirsa sekalian, ungkapan ini sebenarnya melingkupi, menyadarkan kita semua, menyadari bahwa kepemimpinan itu dari paling rendah di rumah tangga. Saya katakan rendah hanya skopnya, tapi kualitasnya juga tidak rendah.
Jangan sampai kita bilang paling kecil lingkupnya dienteng-entengin di rumah tangga. Tidak ada rumah tangga yang bisa berkontribusi ke masyarakat, ke agama, ke bangsa dan negara kalau dalam rumah tangga tidak baik. Hanya skopnya aja. Nah, ini menegaskan bahwa betapa mulianya dan betapa makmurnya sebuah bangsa apabila pemimpin adalah yang amanah. Nah, tentu karena kita memilih tema pagi ini, bahaya kalau ada perilaku zalim dalam menjalankan perintah itu, tuntunan itu oleh pemimpin. Apa bahayanya? Banyak bahayanya. Bahaya pertama begini. Dia akan merusak tatanan kehidupan bersama. Kalau tatanan kehidupan tidak terkawal, tidak tidak dikawal baik-baik, maka masyarakat akan semrawut, akan kacau. Itulah sebabnya ungkapan tadi menegaskan sekiranya ada 60 tahun masih ada pemimpin yang marah kalau selokan tidak dikerja. Yang masih kuat mengatur kalau lampu jalan tidak jalan. Kalau perusahaan rugi terus. Kalau masih ada pemimpin yang bilang tidak ada ceritanya begini. Kira-kira gitu. Walaupun dalam hal mungkin ibadahnya terbatas. Mungkin kata-katanya juga masih sering kasar menurut ukuran sebuah local wisdom. Boleh jadi. Tapi masih lebih mending ada pemimpin yang mengawal aturan-aturan itu. Mungkin tidak sempurna karena memang jangan berharap sempurna. Walaupun dia pemimpin, dia adalah individu yang ada keterbatasannya. Hanya saja bagusnya di kita karena pemimpin yang kita pilih itu dari rakyat. Izin, sebentar baru bahayanya. Saya ungkap dulu satu penegasan dari Imam Al-Ghazali. Beliau berkata begini. Fasadur ra'iyah, rusaknya tatanan kehidupan rakyat, tatanan kehidupan masyarakat. Kenapa bisa? Imam Ghazali menegaskan dalam kitab Ihya-nya, bifasadil muluki. Penyebabnya karena rusaknya mental kepemimpinan itu. Bahasa kita adalah kezaliman. Sementara rusaknya al-muluk bifasadil ulama, karena orang-orang pintarnya, orang-orang beragamanya tidak tegas menyampaikan aspirasi secara benar ke pemimpin. Masih panjang pembahasan kita, tapi kita jeda sejenak. Siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Ikuti saya, saudara. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan, Dipo Investigasi, Kompas TV. Independen, terpercaya. Mengisi ruang informasi Anda, sejumlah informasi sudah kami rangkum dalam program Kilas Kompas. Usah khawatir, tertinggal berita dan informasi terkini. Kilas Kompas akan menyajikan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Karena kami merangkum semuanya untuk Anda. Singkat, Pohon tumbang menutup jalan utama. padat, terpercaya. Tetaplah bersama kami di Kilas Kompas. Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Pelanggaran hukum, ketidakadilan, keresahan sosial terjadi dan terjadi lagi. Tersangka sendiri dia melakukan aksinya itu sudah lebih dari 6 tahun. Aku pemakaian krem abal-abal itu lama bang, ada pengelupasan, terus merah. Selami peristiwa, tarik benang merah, temukan kebenaran,
di balik fenomena. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Salam waspada saudara, polisi menggerebek sarang narkoba. Waspada, tindak kejahatan ada di sekitar Anda. Akhir kisah pembunuh berantai asal Bekasi akhirnya terungkap. Identifikasi tanda-tandanya, observasi fenomenanya, persempit ruang geraknya, tangkap informasinya dalam Borgol. Senin sampai Jumat pukul 3:30 sore di Kompas TV. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab saya. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang sekarang yang Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita coba ketengahkan pagi hari ini adalah kita mau rakyat itu menyampaikan hajat-hajatnya, aspirasinya secara baik, yang tahu aturan kepada pemimpinnya, sehingga pemimpin bisa bersikap juga baik menunaikan hak-haknya masyarakatnya, rakyatnya. Karena ini sama-sama harus baik. Nah, bagaimana caranya agar tema ini, bahaya kezaliman pemimpin, tidak terjadi? Izin saya ulas sedikit. Apa itu zalim? Zalim itu adalah zalama yadhlimu zulman. Zalim itu adalah gelap. Gelap. Jadi zalama yadhlimu, kezaliman itu karena menjalani proses kehidupan tanpa aturan. Itu zalim. Tapi kalau sudah aturan ada, mestinya dipedomani sama-sama. Maka pelakunya itulah yang disebut zalim tadi. Kalau bahasa Arabnya begini. Zalama yadhlimu zulman zalimun. Izin, sengaja saya kasih panjang. Karena Indonesia itu hanya ditulis zalim. Padahal kalau dibawa ke Arab itu zulmun, kezaliman. Bahasa umumnya gitu. Nah, kalau kita tercerahkan semuanya, kan harapannya kita bisa menjalankan sesuai proporsi masing-masing. Pemimpin menjalankan amanahnya, tidak terlalu berat. Saya mau katakan tidak terlalu berat, tidak bermaksud menggampang-gampangkan, bukan. Pelajari, ingat-ingat tuntunan agama bahwa hak atau kewajiban pemimpin adalah memberikan haknya seluruh rakyatnya. Bukakan kemudahan, lahirkan regulasi-regulasi yang memang mengatur rakyat. Regulasi itulah yang kemudian dipedomani oleh rakyat. Kalau offside, rakyat bisa menyampaikan aspirasi. Izin pemirsa sekalian. Bagaimana caranya? Kalau ada yang kita anggap kayaknya melenceng ini, boleh ndak? Saya katakan begini, boleh ndak orang demo? Boleh ndak mengumpat pemerintah? Pemimpin? Sebenarnya ada yang harus kita ketengahkan dahulu. Bahwa substansi kehidupan bersama adalah mencapai suasana kondusif. Kalau masih boleh rakyat tidak demo dulu,
tidak harus unjuk rasa karena pemimpinnya telinganya bagus, masuk, rasionya masuk, maka sebenarnya tidak dianjurkan itu demo. Mohon maaf, saya tidak bermaksud melarang. Fenomena demo itu banyaknya di Indonesia, negara demokrasi, tapi tidak boleh melampaui batas. Sebagian negara boleh kita lihat minim demonstrasinya. Tentu bisa juga kita lihat ya, fenomenanya mungkin dipaksa, dibungkam oleh kekuasaan, tapi pada sisi yang lain juga ada negara yang tidak ada demo dari rakyatnya karena hak-haknya terpenuhi secara baik. Mereka tahu bahwa hak dasar rakyat dipenuhi. Tidak ada kecurigaan. Tidak ada. Mestinya negara yang begini, mestinya sih, menurut saya tentu terbatas. Yang paling cocok tidak ada demonya itu adalah negara demokratis. Kenapa? Rakyat yang memilih pemimpinnya. Ada cara menyampaikan ke atas. Jangan sudah negara demokrasi labelnya, tapi prakteknya juga belum demokrasi. Itu. Makanya kalau kita ke kajian fikih, perdebatan itu sebenarnya demo, perdebatan. Ada ulama yang membolehkan selama disampaikan dengan cara-cara baik. Aspirasinya jelas, bukan karena hoak. Dia tabayun dulu, oh jelas-jelas salah. Tapi kesalahannya bagaimana? Kurang sengaja. Jangan juga pemimpin baru mau mengambil kebijakan, tentu tidak mudah karena seluruh aspirasi masuk di dalamnya, sudah didemo, tidak boleh juga. Itulah sebabnya kita dalam Islam itu ada panduan yang namanya bersikap setelah ditabayyun. Ada ayat begini, ini yang harus kita pedomani sama-sama, pemimpin dan juga rakyat. Alladzina yastami'unal qawla. Orang-orang yang menginginkan kualitas hidup yang baik itu. Yastami'unal qawla, dipasang baik-baik telinganya. Yastami'una, bersama-sama. Kalau Al-Quran bilang sama-sama, itu jama', sistem. Dengar. Kalau yang kita kritik itu pemimpin kita, maka rakyat harus tabayyun. Jangan karena hoak, jangan karena provokasi, tabayun. Sebaliknya, kalau sudah ada fenomena rakyat mau demo, diingat memang. Oh, apa aspirasinya? Oh, ini. Oh, kalau begitu, ini persoalan kehidupan, persoalan ekonomi yang tidak jalan. Periksa. Terlalu bermakna itu sebuah tanda tangan di tangan pemimpin. Terlalu bermakna. Luar biasa maknanya. Nah, pemirsa sekalian, berkenaan dengan itu, kalau cara pemimpin yastami'unal qawla, rakyatnya juga yastami'unal qawla, fayattabi'una ahsana. Lalu mengikuti yang terbaiknya. Kan terjadi titik temu yang baik. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya lanjutkan tema kita. Karena tema kita adalah bahayanya dalam rangka mengantisipasi. Saya kembali ke tadi. Bahaya kalau terjadi penyimpangan akibat terbuai oleh ambisi sendiri. Kan biasa juga memimpin itu ada godaannya, ada. Besar godaannya. Yang bukan hak dirasa menjadi hak. Kenapa? Kita yang pegang, karena kita yang kelola. Apa bahayanya? Bahayanya adalah kalau kezaliman terjadi di dalamnya, maka tatanan kehidupan bersama rusak.
Karena rakyat butuh teladan, sementara yang dia tunggu tidak memberikan teladan. Itu bahayanya kalau ada kezaliman. Itu dalam kehidupan bersama. Ini pemirsa sekalian, mudah-mudahan menjadi peringatan bersama agar sama-sama kita sadar bahwa sebenarnya meraih kebaikan itu, ketentraman itu ada di pemimpin, juga ada tata cara dari umat dan dari masyarakat. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Mari sambut Hari Yang Fitri dengan hati penuh kemenangan, menjalin silaturahmi, menguatkan persaudaraan dalam kebersamaan. Kompas Gramedia berkomitmen menyajikan karya terbaik sebagai inspirasi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seusai menunaikan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan, tiba saatnya bersukacita menyambut hari kemenangan. Mari berbagi kebahagiaan, merayakan kebersamaan, saling bermaafan, eratkan persaudaraan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Independen, terpercaya. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Doktor dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan belise. Kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi. Ada apa di balik pembangunan pagar laut? Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia malam akhir pekan. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen, terpercaya. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa sekalian yang berbahagia, kita semua mendambakan kehidupan di dunia yang menjadi bekal ke akhirat esok yang abadi itu kondusif menjalankan agama dan kehidupannya di dunia ini diatur oleh pemimpin yang baik. Nah, kalau ada pemimpin yang terbuai, karena itu bukan barang aman. Jadi pemimpin itu bukan barang aman. Dia adalah ujian dari Allah. Maka kita mengingatkan, kalau ada yang terbuai sehingga tidak menjalankan dengan aturan itu, kembalilah. Ar-ruju', sadarlah kembali. Karena bahayanya begini. Ada ayat Al-Quran yang perlu kita perhatikan serius bersama. Allah berfirman, wattaqu fitnatan, antisipasilah akan datangnya sebuah fitnah, bala besar. Kita baru saja berpartisipasi semua, seminim apapun itu, demi membantu saudara-saudara kita yang kena musibah di Sumatera, Aceh sana. Musibah seperti itu. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum. Apabila datang musibah, bala, bencana itu, tidak ada yang mampu menolaknya. Tidak ada. Kekuatan apa yang mampu menolaknya? Kemarin. Tapi ingat, la tusibanna alladhina zalamu minkum. Kalau terjadi pelanggaran di alam raya ini, dibiarkan pelanggaran itu, siapa yang biarkan? Pasti bukan rakyat kecil. Maaf kalau ini tegas. Pasti. Harus dipastikan.
Tapi la tusibannalladzina zalamu, bukan hanya kepada yang tidak mengatur alam secara baik yang kena kezaliman itu. Airnya tidak menyisir siapa yang tebang ini hutan. Tidak itu. Tidak. Seluruhnya disapu bersih. Jadi ayat ini mengingatkan, la tusibannalladzina zalamu minkum. Siapa yang zalim dan membiarkan kezaliman itu, tidak hanya itu yang kena. Dari orang yang baru melahirkan pun kena kodong. Kita akan miris itu. Miris kita. Banyak yang meninggal karena tidak makan. Boleh jadi kalau misalnya kalau kita bawa ke alam, rusaknya alam itu. Misalnya nih, saya bukan ahlinya. Kalau rusaknya itu, pasti bukan orang yang tinggal di situ yang merusaknya, hutan besar itu. Ayat ini yang saya tafsirkan. La tusibannalladzina zalamu minkum khassah, tidak khusus. Lanjutan ayatnya, wa'lamu, ketahuilah, annallaha syadidul iqab. Allah itu maha pedih siksaannya. Nah, makanya kita coba membuat struktur tema bahaya kezaliman kalau terbiarkan, karena ada kuncinya. Ada kuncinya. Kan seluruh problem hidup ini umat harus tahu kuncinya. Harus tahu. Sehingga ada kesempatan menyampaikan, begini. Saya pemirsa sekalian mohon maaf. Saya tidak ahli di kehutanan, di pertanaman tidak ahli. Ternyata jangan diabaikan itu walhi, wahana lingkungan hidup kalau bicara sebelum membangun apa-apa, penebangan apa-apa, jangan diabaikan. Saya terbawa ini, mungkin karena baru selesai musibah itu. Tapi ayat ini menegaskan begitu. Bahaya itu. Yang berikutnya, agar ke pribadi semua, mungkin sama-sama ada jangkauan kepemimpinan kita, bukan hanya pemimpin negara saja. Nabi tegaskan agar kita menjaga bahwa kezaliman itu adalah harus dipertanggungjawabkan. Kullukum ra'in, setiap kita adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih, dan setiap pemimpin akan dipertai pertanggungjawaban. Oleh karenanya, tentu terbatas ini. Terbatasnya apa? Ini hanya anjuran lisan. Normatif. Kalau ustaz yang menyampaikan. Tapi maknanya adalah, sadar-sadarlah itu. Setahu saya terbatas sekali. Hutan ditebang, kalau ditebang 1, 5 penggantinya. Mestinya kan begitu. Kalau 10 hektar yang mau diambil kayunya, dimanfaatkan demi pembangunan, ada aturannya. Tidak sekaligus. Setelah diambil, tanami lagi. Kan ada program kita namanya ekotologi. Pemirsa sekalian, saya agak terbawa tema ini kepada situasi yang baru terjadi, tapi minimal kita harus tersadarkan. Kita memang jago bekerja sama membantu saudara-saudara kita yang kena musibah. Tapi dia terbaca di dalamnya. Boleh jadi sebagian besarnya karena memang alam raya ini banyak hal yang terbiarkan. Banyak hal yang tidak disentuh oleh kebijakan yang harusnya tegas dari pemimpin. Itulah sebabnya kita bersyukur kalau masih ada pemimpin. Saya kembali ke pemukadimah saya tadi. Biar tidak soleh amat itu pemimpin. Yang penting tegas. Itu. Saya ulang agar mudah diingat. Situna sanatan bi imamin jairin. Jair itu tidak soleh amat. Tapi dia bisa tegas. Bila millailatin, daripada 1 malam. Bila imamin, tanpa imam. Sebenarnya yang dimaksud imam adalah kepemimpinan. Bukan adanya yang dieskakan.
Jadi kita sangat berharap sama-sama mendambakan kehidupan yang tentram, adanya aturan yang kita junjung bersama, tidak ada aturan yang kita langgar, karena ada teladan dari pemerintah kita, pemimpin kita, dan masyarakat juga punya waktu yang cukup untuk menyampaikan partisipasinya secara baik. Insya Allah kalau demikian, kehidupan kita nantinya di dunia ini menjadi kondusif dan menjadi waktu, tempat untuk meraih kesejahteraan duniawi sekaligus kebahagiaan di akhirat kelak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.